Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Jul Syafi'i menjumpai Anda semua di channel Manggana. Channel ini sudah biasa membahas tentang kepemimpinan, tentang bisnis, tentang pandangan politik, tentang inspirasi, motivasi, dan banyak hal yang sifatnya positif. Nah, kita kali ini berbicara sebuah atau satu profil. Ini profil yang tidak biasa. Mungkin sebagian besar dari Anda sudah mengenal, yang kebetulan juga pemilik akun ini. Jadi pemilik akun ini mengundang saya untuk kita ngobrol-ngobrol gitu, berbagi cerita. Ada Dr. Andes Haji Raden Subhan Daragana atau yang biasa dipanggil dengan Manggana. Manggana, kumaha kabar? Sehat, Mang Ijo. Alhamdulillah. Sangat sehat, sangat sehat. Ini kalau bicara sama Manggana nih selalu sehat, selalu optimis, selalu positif gitu ya. Jadi kalau bicara sama Manggana, ngobrol sama Manggana itu nggak lepas dari masalah pemuda. Ya. Masalah bisnis udah pastilah entrepreneur ya kan. Kemudian masalah CSR Ya. gitu. Yang pasti di bisnisnya bicara soal periklanan kan gitu. Ya. Selalu bicara seputar itu gitu. Nah, narasi-narasi yang dibangun oleh Manggana itu yang paling kental dari sekian banyak itu adalah masalah kepemudaan. Menurut saya loh ya, Mang ya, gitu. Kenapa sih Mang bicaranya soal pemuda? Apa untungnya gitu bicara soal pemuda? Saya gini, Mang Ijo. Jadi saya teringat satu ayat di Quran. Saya lupa ayatnya apa gitu. Jadi Allah bilang gini nih, pemuda itu di antara yang lemah dan yang lemah gitu. Jadi di antara itu kuat di antara yang lemah dan yang lemah. Jadi pemuda itu gitu. Jadi Allah memang minta kita ini pemuda ini harus kuat. Iya. Gitu. Karena menyangga dua umur itu, umur yang muda, umur yang masih kecil, anak-anak dan orang tua. Jadi bahasanya fata. Fata itu memang kuat dan lain-lain. Nah itu dia. Jadi memang dibutuhkan generasi yang kuat. Iya. Urusannya memang pemuda. Gitu. Kenapa harus pemuda hanya begitu? Dan sejarah, sirah, gitu. Iya. Memang ruang besarnya dari pemuda. Apa memang dari dulu udah tertarik dengan masalah atau isu-isu kepemudaan gitu? Kalau waktu muda enggak, kan ibu muda kan? Belum, Mang. Saya ini telat di organisasi. Artinya organisasi yang bukan profesi. Iya. Sebelumnya memang fokus di profesi, di organisasi. Jadi saya ini orang yang sedikit masa bekerjanya, cuman setahun setengah. Iya. Memang dari kecil doyannya melihat orang yang usaha. Dari kecil. Jadi separuh main, separuhnya itu nongkrong di tempat orang usaha. Itu dari kecil udah kayak begitu lingkungannya ya. Jadi kalau ibu saya nyari pada mau asar atau mau maghrib itu kalau nggak di tempat main, Iya. di depan rumah itu ada rumah besar sekali, ada 3.000 meter, di situ main. Atau memang di pabrik-pabrik sekitar, ada pabrik tempe, pabrik tahu, kue. Iya. Saya senang aja bantuin orang bikin kue, bantuin orang packaging kue, bantuin lihat masukin tempe di tempat. Itu nggak nyuruh orang tua atau apa, Enggak. inisiatif sendiri aja? Nggak tahu, dan saya tinggal teman-teman. Teman-teman main layangan, saya masih waktu itu pakai itu. Nggak tahu ya itu, padahal ayah bukan pengusaha. Ayah itu PNS murni. PNS murni. Dan memang sering terbang-terbang gitu. Memang konsultan beliau di Departemen Pertanian. Jadi, nah hanya memang dari keluarga ibu rata-rata pengusaha. Nah, sekarang baru ketahuan tuh setelah saya belajar ilmu parenting bahwa potensi anak itu, kalau kita mau gali tuh potensi, gali tuh turunan-turunan kita, baik dari istri maupun dari kita. Nah, tinggal deketin aja. Jadi kalau ada
turunan kita tuh ada kiai, misalnya ada ahli agama, ada guru, ada accounting, misalnya, atau pengacara, atau pengusaha. Yeah. Dekat-dekatin aja tuh, kenalin tuh. Tugas kita mengenalkan ke profesi itu ke anak-anak, baik secara visual atau secara narasi kita. Nah nanti kalau di antara itu pasti masuk. Berarti dulu juga udah dikenalin juga sama orang tua ya, secara tidak langsung atau langsung gitu? Iya. Kedua, kalau tidak dikenalkan sama orang tua, dikenalkan sama lingkungannya. Nah saya kebetulan yang dikenalkan sama lingkungan. Berarti terah pebisnisnya mah sudah ada ya? Kental, mah. Kalau sekarang baru lihat dari kental banget. Iya. Hanya karena memang ya takdir Allah begitu. Orang tua saya bukan di ruang usaha dan ibu saya juga ibu rumah tangga murni. Jadi ya gak kebayang ya kalau orang tua saya memang pengusaha, mungkin akselerasinya akan lebih baik. Iya. Nah di bisnis itu sendiri ini jadi seperti kalau Manggana sering bilang DNA-nya udah kebangun gitu kan, DNA bisnisnya gitu sampai sekarang, sampai akhirnya memang masuk di dunia bisnis gitu loh. Nah di organisasi sendiri seperti apa organisasi bisnis gitu maksudnya? Usaha? Iya. Nah itu yang juga fungsi kita nih orang tuanya untuk mengenalkan. Jadi kebetulan di sisi ayah saya itu leader. Leader Pak, leader. Jadi saya ingat waktu kecil itu waktu saya SD, saya di Bandung sama kakek. Gak lama sih, cuma 2 tahun. Tapi di alam bawah sadar saya ini banget, kental banget. Para pejabat itu sering diskusi di rumah kakek. Jadi kakek saya itu termasuk tokoh. Banget. Kakek saya itu Raden Muhyiddin Anggakusuma. Jadi tokoh banget. Jadi Pak Gubernur, Pak Anggunevi dulu. Itu sering banget datang dan jajarannya. Jadi tempat kumpul termasuk Om Acil Bimbo. Bimbo itu udah jadi keluarga. Jadi banyak ilmu-ilmu termasuk ilmu bela diri. Jadi keluarga saya itu bikin bela diri. Namanya bela diri timbangan. Bela diri timbangan. Ya. Dan kalau tempat dulu para pendekar tarung di Bandung itu namanya di Mahmud. Nah saya itu termasuk keluarga besar di Mahmud tuh. Raden Adrai kayak gitu-gitu. Memang panjang dan kental. Ini face aja nih, bukan kayak orang Sunda. Padahal banget sudah banget kental ya. Sudah banget. Berarti itu perpaduan yang bagus itu. Bisnis sama leadership. Gitu. Ya kan? Betul. Itu paduan yang luar biasa. Betul. Jadi ya buat saya sih challenge ya. Usia sekian. Tapi itu sebetulnya hikmahnya kita bisa gali di ruang-ruang anak kita. Bagaimana ini bisa kita kombinasikan. Nah kalau kata bahasa parenting itu ayah menjadi coach terbaik, pelatih. Ya kalau ibaratin aja pelatih sepak bola kan. Kayak siapa pelatih Persib itu? Rene. Kan coba lihat. Dia ramu, dia tahu potensi, di mana dia mainnya, nanti nyerangnya gimana, bertahannya gimana. Wah itu dikombain, baru kita bikin strategi. Harusnya ayah tuh begitu tuh. Wah kan keren tuh kalau dapat. Nggak mungkin wingback ditaruh di ya kan di kiper gitu. Kayak gitulah kira-kira. Nah, saya juga begitu. Kebetulan memang kita melihat kan ayah-ayah kita, termasuk ayah saya. Rata-rata memang pengasuhan di masa itu langka. Langka digali. Itu kan historis, itu kan keilmuan. Nah, kebayang kalau dulu seperti gitu ya. Maka saya pikir sosok-sosok pemuda nih lahir. Makanya itu perlunya pemuda. Iya. Tapi yang memicu menjadi trigger Manggana untuk akhirnya betul-betul terlibat gitu loh, involve secara mendalam di kepemudaan itu, apa sih yang menjadi triggernya gitu, pemicunya? Ya saya termasuk yang surprise nih hadirnya di Karang Taruna. Surprise. Jadi waktu enak-enak di Kadin dipanggil gitu. Jadi ke pengurusan Karang Taruna Kota Bandung waktu itu, tahun 15 tahun yang lalu terbentuk. Cari sosok bendahara. Kan biasanya katanya yang usaha ya, yang pengusaha. Kita dianggap aja nih, dianggap orang udah sukses. Jadi ditelepon lah oleh salah satu pejabat lah ya di sana waktu itu. Dia sebut wakil wali kota lah. Dipanggil, nanti ada yang datang katanya. Sekelompok pemuda yang namanya Karang Taruna.
jujur aja tahun-tahun sebelum tahun 2010 itu nama Karang Taruna tahu lah, tapi masih Tarka. Iya, kan? 17-an. Ya gitu-gitulah. Iya. Nah, kita kan surprise kan udah ada di posisi pengusaha. Betul. Gitu. Ya sudah, kita coba. Saya coba. Iyalah dulu baru lingkungannya. Berarti dicemplungin lah itu Pak ya? Iya, butuh 6 bulan saya baru ini organisasi ini luar biasa ternyata. Oh, oke. Dilalah saya datang tuh ke katanya ada di desa dan kelurahan. Berarti kelurahan saya ada dong. Iya. Nah, agak telat tuh datangnya ke kelurahan sekitar 4 bulan lah semenjak pelantikannya. Begitu datang katanya 20 tahun udah mati Karang Tarunanya. Udah mati Karang Tarunanya nggak ada. Ya udah akhirnya kita kumpulin. Karena memang di rumah agak sering anak-anak teman-teman kumpul gitu. Rumah saya itu memang agak sering kumpul. Ya sudah, remaja masjid gitu kan, teman-teman kelurahan semua masuk, kumpul. Namanya dulu saya nggak tahu namanya apa, ternyata ada musyawarah MWKT, musyawarah warga. Kumpulin. Begitu kita mau pilih ketua, gak ada yang mau tuh. Oh. Ya orang ditinggal 20 tahun sosok Karang Taruna kayak apa kan orang bingung, apalagi anak muda. Dan rata-rata seluruhnya nggak ada yang di atas 25. Ada 2 yang di atas 25. 3 sama saya. Selebihnya usia 23 Ke bawah. Oh, berarti sangat muda. Wah, luar biasa. Jadi saya lihat, waduh ini kumpulan orang-orang anak-anak keren semua nih, mahasiswa. Sudah dari situ kita mulai senang, mulai bikin sesuatu yang panjang gitu mikirnya. Yang kita bilang sekarang sustainable. Dulu belum ada tuh bahasa itu. Ya nggak, dari mulai gali potensi, ini ada 20.000 di kelurahan Kerposari waktu itu. Ya nggak, ini 20.000 dijadiin ekonomi ini keren. Udah mulai mikir bagaimana kalau keluarga mau mesen via telepon kita, WA kita, ya belum ada ya, via SMS atau apa, terus pakai ojek, Gojek belum ada, mikir udah di sana. Berarti harusnya udah Gojek duluan ya, yang bikin ya harusnya. Kalau dulu ketemu orang itu, ya nggak, selang tuh lama 2-3 1 tahun udah terbentuk, udah kebetulan rumah saya yang belakang ada 2 kafling, rumah belakang itu 400 meteran. Nggak diisi anak-anak semua, dijadikan sekretariat. Kita bikin cabe 10.000 bagikan, ya kan? Kita minta dinas pertamanan 1.000 pohon tanam. Wah sekarang tuh mangga-mangga di wilayah kami tuh sedang berbuah. Dan kalau ada mangga yang nggak juntrungannya jelas, itu pasti kita yang nanam. Tapi kan itu organisasi sosial ya, makanya kalau dibandingkan dengan Kadin gitu, secara potensi peluang bisnis itu lebih mengasihkan menurut saya gitu. Kenapa terus malah fokusnya ke organisasi pemuda gitu yang sosial maksudnya? Ya karena merasa bisnis sudah mulai jalan dan ngimpinya nggak terlalu gimana gitu ya. Bisnis sambil jalan, tapi ini ada sesuatu yang ternyata yang dapat gitu di hati. Nggak tahu ya, mungkin teman-teman juga sama kayak gitu kali ya. Jadi, ini passion kali, yang namanya passion gitu. Ya nggak, bisa share, bisa diskusi, bisa membangun sesuatu, punya karya. Kepikiran dulu kecil-kecil aja yang di wilayah-wilayah gitu. Ya kan, lama-lama bikin namanya BIZAK dulu, Badan Implementasi Zakat. Keren loh namanya. Ya nggak, yang kaya-kaya didatengin sama kita, gitu kan. Dibilang nih ada jompo, ayo dong bikin program, bikin selebaran, gitu kan. Terus silakan dia bantu langsung, kalau nggak lewat kita. Terus ya malam-malam jam 2 ada yang gedor ke sekretariat kita. Kebetulan ada yang tidur aja tuh anak-anak tuh. Karena banyak yang skripsi, makanya di situ guys. nebeng apa. Tapi buat saya Pak, jadi manfaat. Bikin perpustakaan di situ kan segala macam. Wah keren lah pokoknya dulu. Jadi saya lihat indah benar waktu itu Karang Taruna itu. Nah di situ mulai ketemu teman-teman yang anak muda. Alhamdulillah teman-teman sekarang relatif sudah jadi dan kadang-kadang
udah lupa juga dia makanan terus. Udah pada jadi gitu. Udah pada jadi. Tapi menarik sih kalau bicara soal pemuda ya, artinya pemuda itu selalu bisa dikaitkan dengan masalah ekonomi, ya pembangunan, kemudian ya udah pasti otomatis di situ kewirausahaan entrepreneur, kegiatan-kegiatan sosial, bantuan dan sebagainya kan begitu gitu loh. Terus kemudian juga bicara soal bagaimana leadership di sisi pemuda gitu loh. Artinya secara tidak sengaja semua related ya Bang, apa yang dilakukan di bisnis kemudian organisasi juga Bang. Ya saya sih ngambil ilmu yang sederhana aja. Kalau sudah soleh secara pribadi, level tertingginya level soleh secara sosial, gitu kan? Kesolehan sosial. Oh iya, itu kesolehan sosial. Ya. Jadi memang sosial ini buat saya ini barang mewah, barang tertinggi, grade gitu kan, grade tertinggi setelah semua komponen kita dilalui. Maka memang perlu tahapan teman-teman yang di sosial ini. Kalau ngomong relawan gitu ya, beda dengan yang pekerja. Kalau ngomong relawan memang yang dibangunnya memang mesti pribadi dulu, gitu kan, ada yang pribadi yang dibangun. Supaya apa? Supaya kemanfaatnya kan lebih luas dibanding dengan tangguh. Toh kita juga bisa men-scale up, menambah daya kehebatan diri ini kan. Potensinya udah ada banget, udah besar banget. Ditambah kapasitasnya ditambahin. Nah, itu baru ruang paling atas itu sosial. Bagaimana kita terus bisa berkembang, tapi sambil juga menarik orang lain untuk jauh lebih berkembang, termasuk dengan kita. Kira-kira begitulah. Nanti ada kontribusinya, bantu. Mumpung ada yang masih dibantu. Satu saat nanti dunia nggak ada yang dibantu, semuanya kaya semua katanya. Nah, bingung dengar begitu ya. Itu yang namanya mau kiamat. Iya. Kayak gitu Man. Jadi ruang sosial ini ruang menurut saya indah. Jadi hakikat manusia ini memang ada di situ. Jangan-jangan ini juga yang memicu akhirnya dipilih jadi ketua forum CSR, tanggung jawab sosial lingkungan dan usaha ya kalau sekarang. Betul, karena TJSLBU itu ada di ruangnya Kementerian Sosial, yang waktu itu juga saya juga kebetulan masih ada di ruang Kementerian Sosial. Jadi waktu itu mereka cari sosok gitu yang memang ketua ini harus mengenal sosial, tapi memang harus wirausaha, dia entrepreneur. Jadi kalau yang PNS segala macam mungkin bukan mungkin, nggak boleh. Ya sudah, saya ngajukan saja sekalian merangkai. Karena ternyata teman-teman di lembaga sosial lain juga masih bergantung kepada pemerintah. Padahal teman-teman di dunia usaha juga dia perlu dong jembatan itu kan. Betul. Ya nggak? Bagaimana merubah paradigma gitu kan? Bisnis jadi berkah, kan gitu ya. Betul. Kita lihat orang-orang kaya banget nih, dia malah duluan bikin foundation kan. Betul. Katanya siapa? Bill Gates, siapa lagi tuh, Warren Buffett, duluan bikin foundation yang gede-gede, tapi dia nggak turun tuh duitnya, tambah aja naik, kan begitu tuh viral-viralnya ya. Iya. Sekarang Elon Musk segala macam kan. Jadi percayalah, memang ruang bisnis yang paling hebat itu kalau kita bisa berbagi. Cara nambah uang yang paling keren itu berbagi. Nah, itu yang kita coba tempatkan di ruang CSR itu, bahwa beyond bisnis itu kan, bisnis masa depan itu beramal. Betul. Kayak gitu. Nah, gampang nggak, susah nggak sih menggabungkan gitu antara CSR, pemuda dan bisnis itu sendiri? Susah. Challenge buat saya bukan susah. Artinya bagaimana dua hal ini bisa berpadu. Teman-teman di bisnis, apalagi masa pandemi ini kan berpikirnya harus harus survive. Survival modenya kan panjang gitu. Tapi teman-teman yang bergerak di kemasyarakatan ini juga perlu, ya enggak, karena dia rata-rata fokusnya di kemasyarakatan, tidak di bisnisnya. Memang idealnya gini, teman-teman di masyarakat ini bisnisnya juga kencang gitu kan. Jadi dia bisa membiayai programnya sendiri. Tapi kan tidak semua. Nah, ini perlu kerjasama. Pada saat belum pandemi juga sebetulnya masih challenge. Si dunia usaha ini belum didorong gitu kan. Kan kebayang kalau ada pabrik, lingkungannya beres gitu kan. Sebagian keuntungannya diberikan. Supaya apa? Dia mikir, toh sekarang tenang,
harus bikin tenang terus dong. Betul. Gitu betul. kan. Terus sekarang airnya kita ambil, harusnya dikembalikan lagi dong. Betul. Kayak gitu-gitu. Betul. Emang butuh beberapa generasi kali ya supaya paradigma kita hidup ini Iya, untuk kehidupan setelah kita. Betul. Nah ini yang lagi dikerjain di CSR. Memang butuh waktu yang nggak sebentar ya, Iya. gitu ya. Ada necessary, ada kebutuhan kepatutan, Iya. ada apa keharusan. Keharusan. Nah keharusan ini yang di bold itu ya, digaris bawahi oleh pemerintah lewat peraturan pemerintah atau undang-undang tentang. Kadang harus dipaksa juga. Ya manusia kan begitu. Ya kan? Gak kebayang kan? Sekarang kita belum tahu neraka aja. Iya. Ada yang gak tahu kemana. Oh mau dibablas kan? Jadi fitrahnya manusia gitu. Iya. Nah, Mang, sebetulnya nilai-nilai apa yang dimiliki sama Manggana? Lalu kemudian ini ditularkan gitu loh, ditransfer. Apakah itu di ranah domestik artinya keluarga, kemudian di organisasi gitu loh. Sehingga apa yang menjadi pemikiran Manggana ini bisa juga ditularkan gitu loh. Bisa berjalan gitu loh. Nilai-nilai apa yang ditanamkan gitu? Tentunya saya dan teman-teman bagian dari puluhan mungkin ya instrumen di bangsa ini yang harusnya berpikir bagaimana menjadikan kultur bangsa ini the best kan Yeah. itu bagian saja. Kebetulan saya di CSR, di Karang Taruna dan di P3I juga ya bagian komunikasi itu berpikir begitu. Salah satu dan buat saya bekerja ini estafet, Mas. Kayak kita lari aja 4 kali 100 meter. Tugas saya mungkin di kedua apa ketiga walau alam gitu ya atau ke berapa mungkin estafet yang ke-10 tapi udah kita mulai estafet ini dan nggak mungkin finish di ujung goals itu. Kok bisa nggak mungkin? Ya karena panjang banget gitu ya, merubah kultur, merubah ini gitu. Pada satu saat nanti ada gitu. Nah challenge-nya, tantangannya bagaimana grand design ini kita sepakati lewat pemerintah. Jadi, siapapun yang memerintah sebetulnya grand design-nya ada. Iya. Dan kita harusnya bagian dari ornamen atau tools yang menghebatkan itu, bagian dari mempercepat estafet itu. Jadi gitu Pak. Ada kultur yang kita mesti rubah, pastikan itu termasuk SDN-nya dirubah dan kita bagian dari estafet itu. Itu saja sih menurut saya yang sedang dikerjakan ini. Iya. Dan mudah-mudahan ada grand design besar bagaimana misalnya 2045 yang nggak Indonesia emas misal. Tapi kan itu kan semuanya baru apa ya bukan slogan ya, baru goals aja tanpa tahapan. Nah kita sih berharap pemerintah membreakdown itu sampai nge-breakdown paling kecil. Kalaupun Karang Taruna, CSR atau lembaga yang saya pimpin itu bagiannya kerjanya jelas gitu. Betul. Ya nggak? Kayak kita punya rumah, ada rumah asal anaknya 3, kan kalau nggak ada job description taruh di kantor lah atau gitu ya, nggak ada job description juga bingung goalsnya mau apa. Kalau nggak ada goalsnya, apalagi nggak ada tahapannya. Nah, menurut saya kerja kita mudah-mudahan membuat clearance itu. Pemerintah sudah, tapi mungkin perlu kita lebih bantu supaya jelas. Artinya kita tugasnya apa? Sebagai insan di bangsa, dan mudah-mudahan juga kita lebih dalam lagi sebagai dutanya Allah di dunia ini. Karena masa depan sekarang ada di tangan pemuda. Iya, dan kalau nggak sekarang mulai dikelola, ya kita nggak tahu 20 tahun lagi. Kan nggak kebayang kalau 30 tahun yang lalu bapak-bapak kita nggak nanam mangga, kita nggak akan makan mangga Bang. Benar. Kalau tadi bicara soal bapak-bapak kita gitu loh, ada nggak sosok siapa sosok yang paling mempengaruhi Manggana sampai bisa berada di posisi sekarang ini? Ya, ada ayah, ada kakek, di 2 kakek ini, gitu. Ada guru saya tapi nggak informal leader.
informal coach gitu ya. Jadi ayah saya tuh orangnya nggak kayak saya gitu ya. Beliau tuh gampang bergaul, tapi tidak terlalu masuk ke dalam ruang-ruang yang bisnis saya segala macam. Tapi mengajarkan filosofi tentang hidup, sabar, gitu kan, tenang, empati. Nah, beliau mengajarkan itu. Bayangkan saja di usia 28 tahun saya sudah punya utang, Bang. Ini 28 tahun, jadi baru kerja 3 tahun setengah itu udah terbebani utang waktu itu 1,8 miliar. Waduh. Setelah rumah ayah saya dijabah. Usia 28 tahun, Bang. Itu akibat bisnis. Oke. Gitu kan. Tapi santai aja tuh ayah saya. Gak pernah bilang mana gantinya, kamu bisa enggak, gitu kan. Enggak pernah. Beliau sampai saya kembali lagi ke back to bebek 70 gitu. yang nggak ada sadel belakangnya. Terus saya mulai bisnis lagi, kecil-kecilan lagi, dan ayah saya di belakang. Dan saya bonceng ayah saya tanpa sadel di belakang. Iya, waktu itu kita ke Soreang, waktu itu kita kemana gitu. Berdua aja. Ya enggak? Jadi hadirnya ayah justru pada saat saya sedang tidak ada apa-apanya. Pada saat saya sedang apa-apanya, ayah saya justru jauh. Karena udah jadi ya ngapain juga ya. Jadi dalam kan? Iya. Sampai beliau dampingi saya bisa comeback lagi. Bisa merubah. Kan dulu punya utang segitu, kalau saya di Sukabumi itu badan di Sukabumi, pikiran di Bandung. Pastilah. Kalau bawa debt collector. Pikirannya kemana-mana gitu ya. Luar biasa, Mang. Usia 28 ya, Mang. Dasar ya, usia yang menurut saya. Nah, ini yang dari hikmah itu kadang-kadang ya ini buat teman-teman ya, kalau mengalami sesuatu yang buruk ini, Masya Allah ya, terlepas dari dosa kita yang banyak, kesalahan yang banyak, ilmu kita yang kurang, pasti gitu, saya mah gitu ngomong, pasti Allah akan hadirkan hikmah yang besar. Dan itu lama memang, Mang. Ini cerita di meja ini aja kan hampir 18 tahun kan? Kan umur 18 tahun kalau nggak kuat kan modal. Tapi dahsyatnya hari ini saya diberi diberi amanah ini, dan saya nyampaikan ke teman-teman, jangan lakukan yang saya lakukan dulu. Paling enak kan ngomongnya gitu. Iya. Kalau 18 tahun kalau bisa dicapai 2 tahun, 3 tahun, tidak kan? Lakukan yang orang sukses. Nah, saya ambil ilmu dari orang sukses. Ilmu yang buruknya dari saya, kasih tahu nih, nightmare-nya loh. Ya enggak? Melupakan orang tua, tidak melibatkan Allah di dalam ruang hidup. Ya enggak? Kalau ya tadi orang tua nggak terlalu disapa, itu salah satunya sih faktornya. Ilmu yang kurang, ya enggak? Iya. Nah, salah satu guru saya yang informal tuh yang berubah tuh Agim. Saya lama magang di Darut Tauhid. Magang tapi jadi santri tapi kagak diaku. Gitu. Gini bisa gitu. Ya, karena saya bergaul dengan teman-teman di sana. Oke. Gitu kan, saya bikin logonya MQ Corp dulu. Waktu itu beberapa logo MQ Laundry, MQ banyak lah kita bikin. Ya, gitu. Berharap saya jadi supirnya Agim. jadi misi dulu pengen nyupirin Agim biar saya pengen jiplak nih AA kayak apa sih kehidupan day by day. Tapi nggak kesampaian karena bukan santri. Coba kalau santri dulu keren ya? Kayaknya ya. Jadi bukan mau bisnis, Bang, saya mau merubah karena saya tahu. Jadi satu ceramah tuh ngomong gini dulu, kalau hidup ini harus kayak lifter. Lifter udah mah latihan, di pertandingan kan nggak gini. Lifter dari Jawa Barat, Mang Ijul misalnya, dengan angkatan rahasia, angkatannya rahasia yang diangkat. Pokoknya angkat aja. Kan kayak gitu kan? Dikasih tahu angkatan 150 kg. Ya, kalau nggak pernah ngangkat kan jangan pernah ngangkat, Mang. Betul. Nah, dari situ saya bilang, oh iya
bisnis juga mesti gitu, hidup juga mesti gitu. Kita tahu dulu, baru lakukan. Jadi ilmu dulu sebelum amal. Banyak orang amal sebelum ilmu. Modal ya saya. Jangan. Itu yang saya gemar. Dari situ saya mulai aktif nyantri informal sama Habib. Ya, beliau nggak anggap saya santri, tapi saya menganggap dia guru. Saya fokus mulai hafal tuh apa yang Agim sampaikan dan saya terapkan. Jadi segini aja itu masya Allah berperan penuh. Ini benar-benar dengar. Luar biasa ya. Berperan penuh terhadap perubahan dari mulai sendal yang disimpan rapi itu saya dapat dari Agim, dari DT, gitu kan. Ini masya Allah. Ini yang berubah saya banyak. Ilmu sedikit yang kasih ke Ghana tapi berubah saya banyak. Berarti kalau balik tadi, peran ayah begitu penting ya untuk membentuk karakter seorang anak gitu, Bang. Nah, apa yang Manggana lakukan atau yang sebaiknya kita lakukan untuk menciptakan ayah-ayah yang luar biasa itu Bang? Demi masa depan pemuda gitu. Iya, kaidahnya kan ilmu sebelum amal. Salah satu amal di dunia yang hebat itu ya nikah. Itu kaidah. Jadi kalau mau nikah jangan cuma cinta, jangan cuma cukup materi, is okay. Tapi maknai dengan ilmu. Nah, ilmunya cukup, ilmu yang saya nggak pernah punya kan bagaimana memola asuh. Waduh bahasanya tuh tinggi. Pola asuh, ya nggak? Nggak kebayang. Kita mau nikah, mau jadikan anak seperti apa? Kita tahu pengen anak soleh, anak pinter, anak ini, anak kaya, sukses dunia akhirat. Tahu, tapi kayak apa? Kayak kita mau bikin baju, kan nggak mungkin kita bilang baju aja pokoknya. Begitu jadi karung di bolong. Harus tahu dulu kan seperti apa. Iya, gambarannya apa, desainnya apa, ya enggak? Tahapannya apa? Kalau nggak bisa kita berikan ke orang lain kan. Tapi dia kan bekerjanya pada tahapan, Mang. Betul. Dikasih kain, dipola heula, digunting heula, baru dijahit, ya nggak? Kasih kasih apa? Kancing, macam-macam jadi. Nah, begitu juga dengan membuat pola asuh di keluarga. Ya nggak? Kapan apa yang dipentingkan di keluarga, gitu kan? Oh, ternyata yang dipentingkan orang sukses itu bukan sekedar ilmu punya. Kan nggak kebayang orang pintar mah S3 tapi ngomong nanti goblok. Nah kan etikanya nggak bagus, ya nggak, ketemu orang masem, adab nggak ada, selesai man menurut saya. Ya nggak, setuju. tapi ada orang yang secara sekolahnya mungkin S1 atau D3 tapi dia punya kemampuan personal skillnya keren. Ya maka itu orang yang akan dipercaya orang kan. Udah sekolahnya bisa nyambi dia. Betul. Yang penting orang adabnya, etikanya, etika itu yang disebut di pola pengasuhan tumbuh. Kembang. Kembangnya itu yang harus. Nah kalau udah tahu kembang, adab, etika, moral, akhlak, berarti dominasinya harus itu. Penting nggak sehat? Sangat, sangat. Tapi kan sebetulnya itu udah selesai di kita. Kenapa selesai? Ibu BPKK kalau ditanya berapa tahun anak bisa jalan, dia fasih banget ngomongnya. 11 bulan, 12 bulan, 13 bulan. Apa itu? Apa? Tapi berapa banyak bayi yang bisa berapa banyak kata yang diserap sama bayi di usia misalnya 6 sampai 3 tahun. Atau 1000 hari. 1000 day gitu ya. 1000 hari pertama apa ya? 6000 kata ternyata. Ya kalau tiap harinya ngomel nggak jelas, itu kan diserap itu, Mang. Dan itu yang masuk ke dalam bawah sadar kita. Nanti udah 3 tahun dicontohin lagi buruk, selesai, Mang. Udah mah nggak ada polanya, keteladanan nggak ada. Nah ini yang kita khawatirkan ada di generasi sekarang. Dan yang lebih repot, nggak urusan. Kalau yang kurang ilmu tuh nggak urusan, yang penting mah beunghar. Wah ini kan repot. Betul. Ya nggak? Itu yang repot ini. Nah ini yang menurut saya perlu kita tanamkan banyak di generasi depan. Siap. Mang, terakhir Mang, closing statement apa yang mau disampaikan ke teman-teman pemuda khususnya ini, Mang? Hubungannya dengan yang harus dipersiapkan gitu. Ya, yang pertama bahwa bangsa ini bangsa besar. Besar banget. Ya. SDA-nya keren, SDM-nya banyak. Betul.
nggak banyak bangsa yang diberikan kehebatan oleh Allah ini, nggak banyak. Dan kita tuh ada di lingkaran bumi. Katanya kalau udah di lingkaran bumi apa aja ada, begitu kan? Nah, udah gitu orangnya banyak, ya nggak. Jadi kalau bikin pasar pasti ada yang beli. Modal itu yang menurut saya harus ditanam habis di teman-teman. Nah, yang kita perlukan sosok manusia pemuda ya pasti yang punya karakter kuat dan baik. Ini yang kita perlukan. Ya, karena bangsa ini kekurangan sosok itu. Pemuda yang kuat, disiplin, tantang mundur, ya enggak, berani, kayak gitu-gitulah. Atau baik dia, empati, berbagi, istiqomah, kayak gitu-gitulah. Nah, di kita ini banyaknya baik tapi lemah. Ya enggak? Enggak disiplin, elehan, ya enggak beranian, gitu-gitulah. Itu dia. Nah, yang mendominasi sekarang, kenapa katanya kurang bagus bangsa ini? Karena sedikit yang sedikit tampil tapi dominan. Itu sosok karakter yang kuat tapi buruk. Iya. Memang ya, banyak yang terjadi sekarang. Itu dia sedikit tapi karena dia berani dan dia punya karakter buruk, maka dia dominatif dia. Makanya ada korupsi, kesuliman dan segala macam. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami sehingga teman-teman menjadi tidak sekedar agen berubah, tapi menjadi crackers tuh yang bisa menggerakkan. Kita gerak ngomong di sini sampai mengaruhnya sampai ke Papua atau Papua yang ngomong sampai ke sana. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, bahwa kita tuh dikapling-kapling, Mang. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah berkompetisi dengan kita sendiri gitu ya. Kompetisi itu dengan luar, Mang. Ya, di kita ini yang kita pilih beban. Kompetisi yang tanda kutip. Tapi kan boleh, tapi kompetisi bukan jadi lawan. Yang makanya ada di dalam. Jangan ramai di dalam. Ayo mulai kita biasakan kompetisi di luar. Ya. Maka bahasa saya cari persamaannya. Dan pasti dapat persamaannya, Mang. Iya. Saya orang bisnis, selama di bisnis paham banget kalau ketemu orang nyarinya sama dulu. Ya enggak? Misalnya Mang Ijo nih, partner bisnis saya, kita ketemu model, ngomong gini, Mang Ijo dari mana? Oh, dari Majalengka. Saya dari mana? Dari Ciamis berasal. Apa aja kita cari? Oh, Mang Ijo anak berapa? 2, 3. Oh, perempuan semua. Sama Pak. Nah, kita baru ngomong anak, gimana anak 3, perempuan semua. Banyak, Pak. Daripada kita cari perbedaan yang sebetulnya susah. Nah, kultur bangsa ini menurut saya harus coba diubah dari teman-teman. Nah, 2 hal besar ini yang membuat nanti percepatannya keren. Ditambah nanti memantaskan diri, ya nggak? Ya dong. Apa sih kita bedanya dengan teman-teman di Jepang? Nggak ada, Mang. Tingginya sama, Mang. Makannya nggak jauh-jauh beda, dia makan nasi, sama lah, nggak ada yang beda. Cuman karena adabnya luar biasa. Ya nggak, maka keren, Mang. Kok adabnya luar biasa? Saya pernah, Mang, ke satu terminal penghubung di Jepang. Terus saya tanya, Mang, saya tahu dia orang sibuk, Mang. Saya nggak tahu dia apa, cuman sibuk lah. Pakai jas, pakai ini, bawa tas, dari tasnya tahu nih orang sibuk. Kok bisa-bisanya saya tanya kemana jurusan ke Tokyo, dia bawa saya, Mang, sampai ke pintunya. Dan tunjukkan, ini pintunya. Sebegitu, Mang, coba, Mang. Buat dia itu satu hospitality ya. Membantu orang. Nah, itu aja gambaran yang saya baca banyak, tapi saya nyata gitu langsung. Nah, kira-kira indikator-indikator gitu yang menurut saya harus coba dilakukan oleh pemuda ini. Ditambah dengan tadi bagaimana nanti meningkatkan skill gitu kan, dan banyak hal. Tapi 2 besaran yang tadi itu menurut saya poin penting untuk kita ke depan. Bagaimana membangun bangsa Indonesia Emas 2045 lewat teman-teman yang sekarang ada di generasi zilenial dan di bawahnya. Sebagian nanti ada di generasi milenial yang sekarang akan berkiprah banyak. Baik. Kita ayo.
Thank you Manggana. Luar biasa nih obrolannya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Apa yang tadi sudah disampaikan Manggana, bicara soal kehidupan Manggana dari A sampai Z, ya kan. Kemudian bicara soal bagaimana perjuangan yang sudah dibangun, aktivitas beliau di beberapa organisasi, sampai kepada pemikiran Manggana tentang pemuda. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Saya Jules Savvy, sampai jumpa. Selamat Sumpah Pemuda. Jadilah pemuda yang punya karakter yang hebat. Jangan menangis kalau teman-teman lain miskin, ya menangislah kalau teman-teman mati dalam keadaan miskin. Manggana, thank you. Thank you, Majul. Siap.